Kembali belajar bersama Bu An. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat dalam belajar. Kali ini Bu An akan membahas materi buku tematik kelas 3, tema 8 Praja Muda Karana, subtema 2 Aku Anak Mandiri. Ini materi pembelajaran 4 ada di halaman 83 sampai dengan 90. Baik anak-anak, Ibu langsung membahas materinya ini. Materi pembelajaran 4, ayo membaca. Mandiri saat melaksanakan ibadah. Udin dan teman-teman taat dalam beribadah. Mereka melaksanakan ibadah dengan kesadaran sendiri. Mereka berani pergi ke tempat ibadah sendiri. Tempat ibadah dekat dengan tempat tinggal. Mereka selalu menyiapkan peralatan beribadah sendiri. Mereka mandiri saat melaksanakan ibadah. Taat dalam beribadah sesuai dengan janji pramuka. Salah satu janji pramuka yaitu takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Taat dalam beribadah juga sesuai dengan pengamalan sila pertama Pancasila. Bunyi sila pertama Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Lambang dari sila pertama Pancasila berbentuk bintang. Ketuhanan yang Maha Esa. Berikut ini beberapa contoh sikap pengamalan sila pertama Pancasila. Edo taat menjalankan ibadah. Edo beribadah sesuai agama yang dianutnya. Edo mengamalkan sila pertama Pancasila. Sebelum dan sesudah makan, Siti selalu berdoa. Berdoa sebagai tanda bersyukur. Berdoa sebagai tanda ucapan terima kasih kepada Tuhan. Siti mengamalkan sila pertama Pancasila. Dayu sangat rajin merawat tanaman. Dayu mencintai tanaman. Dayu mencintai makhluk ciptaan Tuhan. Dayu mengamalkan sila pertama Pancasila. Ayo berlatih anak-anak, tuliskan 5 contoh perilaku yang menunjukkan pengamalan sila pertama Pancasila. Baik, Ibu memberi contoh anak-anak. Yang pertama, taat beribadah sesuai dengan agama yang dianut. Kedua, berdoa sebelum dan sesudah makan. Ketiga, rajin merawat tanaman dan hewan sebagai wujud rasa cinta kepada makhluk ciptaan Tuhan. Yang keempat, berdoa sebelum dan sesudah belajar di sekolah. Dan yang kelima, menghormati orang lain yang sedang beribadah dengan menjaga ketenangan. Kamu sedang bekerja kelompok. Temanmu harus beribadah. Apa yang kamu lakukan? Baik, Ibu memberi contoh. Aku akan memberi kesempatan kepada temanku untuk beribadah. Aku juga akan berusaha menjaga ketenangan saat temanku beribadah. Anggota pramuka harus menjadi orang yang taat terhadap Tuhan. Taat beribadah termasuk sikap pengamalan sila pertama Pancasila. Mencintai dan menjaga makhluk ciptaan Tuhan juga pengamalan sila pertama Pancasila. Memanfaatkan tanaman dengan cara yang baik termasuk menjaga makhluk ciptaan Tuhan. Misalkan memanfaatkan pohon kelapa. Beberapa manfaat pohon kelapa adalah sebagai berikut. Kita cermati gambar yang pertama anak-anak. Lidi pada pohon kelapa bisa dimanfaatkan untuk membuat sapu lidi. Selanjutnya ke gambar yang kedua. Batang dari pohon kelapa bisa dimanfaatkan untuk bahan bangunan, untuk membuat rumah anak-anak. Selanjutnya di sini daun kelapa yang muda bisa digunakan untuk membuat ketupat. Lanjut ke materi ayo mencoba anak-anak. Pohon kelapa dapat dimanfaatkan sebagai tempat berteduh. Batang pohon kelapa tinggi dan daunnya lebar. Daunnya melambai-lambai ditiup angin.
Mari kita mencoba menirukan gerak pohon kelapa. Lakukan gerakan berikut ini. Yang pertama, berdiri dengan tegak. Kedua, angkat kedua tangan ke atas lalu genggam. Ketiga, jinjitkan kaki setinggi yang kamu bisa. Keempat, tahan gerakan sampai hitungan 5. Lakukan juga gerakan berikut. Yang pertama, berdiri tegak. Kedua, angkat kedua tangan ke atas lalu genggam. Ketiga, jinjitkan kaki setinggi yang kamu bisa. Keempat, miringkan badan ke kiri. Kelima, tahan gerakan sampai hitungan kelima. Keenam, miringkan badan ke kanan. Ketujuh, tahan gerakan sampai hitungan kelima. Kedelapan, kembali ke posisi berdiri tegak. Apakah kamu dapat menirukan gerak pohon kelapa dengan baik? Tentu dapat. Gerakan apa yang paling mudah kamu lakukan? Gerakan apa yang paling sulit kamu lakukan? Menirukan gerak pohon kelapa termasuk melatih kelenturan badan. Menirukan gerakan pohon kelapa bertujuan melemaskan otot pinggang. Tunas pohon kelapa merupakan lambang pramuka. Mari mengenal lambang pramuka. Kita dapat mencontoh sikap yang sesuai dengan lambang pramuka. Buah kelapa dapat bertahan lama. Buah kelapa selalu kuat dalam berbagai keadaan. Artinya, anggota pramuka selalu taat terhadap Tuhan. Anggota pramuka seorang yang memiliki tubuh yang kuat dan sehat. Anggota pramuka selalu kuat dalam menghadapi tantangan. Buah kelapa dapat tumbuh di mana saja. Artinya, anggota pramuka dapat menyesuaikan dengan keadaan sekelilingnya. Pohon kelapa menjulang lurus ke atas. Pohon kelapa salah satu pohon yang tertinggi di Indonesia. Artinya, anggota pramuka mempunyai cita-cita yang tinggi. Anggota pramuka berpendirian teguh. Pohon kelapa tumbuh kuat dan erat di dalam tanah. Artinya, anggota pramuka memiliki tekad yang kuat. Anggota pramuka berpegang kuat pada landasan yang baik. Kelapa merupakan pohon serbaguna. Mulai dari ujung daun hingga akar pohon kelapa sangat bermanfaat. Artinya, anggota pramuka adalah manusia yang berguna. Anggota pramuka berguna untuk tanah air. Anggota pramuka berguna untuk bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Anggota pramuka berguna untuk umat manusia. Ayo berlatih anak-anak, tuliskan kembali arti tunas kelapa sebagai lambang gerakan pramuka. Tuliskan berdasarkan bacaan sebelumnya. Baik, di sini peta pikirannya sudah tersedia di sebelah kanan anak-anak. Sekarang kita tuliskan arti lambang pramuka pada peta pikiran ini, dimulai dari yang sebelah kiri anak-anak. Buah kelapa dapat bertahan lama. Artinya, anggota pramuka selalu taat terhadap Tuhan. Kedua, buah kelapa dapat tumbuh di mana saja. Artinya, anggota pramuka dapat menyesuaikan dengan keadaan sekelilingnya. Ketiga anak-anak, pohon kelapa menjulang lurus ke atas. Artinya, anggota pramuka mempunyai cita-cita yang tinggi. Yang keempat, pohon kelapa tumbuh kuat dan erat di dalam tanah. Artinya, anggota pramuka memiliki tekad yang kuat. Dan yang kelima, kelapa merupakan pohon serbaguna. Artinya, anggota pramuka adalah manusia yang berguna. Perhatikan kembali penjelasan tentang manfaat buah kelapa. Adakah sikapmu yang sudah sesuai dengan penjelasan tersebut? Coba ceritakan. Baik, Ibu memberi contoh anak-anak. Pohon kelapa menjulang lurus ke atas. Artinya anggota pramuka mempunyai cita-cita yang tinggi.
Aku bercita-cita menjadi seorang dokter. Kelak aku ingin menjadi dokter yang baik, dokter yang suka menolong dan mengobati orang sakit. Dari sekarang aku berusaha belajar dengan tekun agar cita-citaku bisa tercapai. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.